Balik lagi di channel Importir Laptop. Nah, di video kali ini kita nggak akan terlalu ngebahas yang lebih spesifik mengenai laptop ataupun tentang apapun itu. Nah, di video kali ini kita santai aja. Kali ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sering banget ditanyakan ke channel Importir Laptop, yaitu mengenai rekomendasi laptop buat kuliah dong bang, rekomendasinya pakai laptop apa? Nah, sebenarnya kalau kita ngebahas mengenai laptop itu sendiri, ini buat kuliah ya, terutama ataupun buat sekolah ataupun buat kantoran itu kan general banget. Nah, di sini mau ngebantu teman-teman mengklasifikasikan sesuai dengan mungkin sesuai dengan jurusan, sesuai dengan kebutuhan, yang pastinya sesuai dengan spesifikasi. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk laptopnya sendiri, apakah kalian cari laptop yang baru ataupun laptop second. Nah, jika kalian cari laptop second untuk kebutuhan kuliah, nah video ini cocok banget buat kalian tonton sampai habis. Nah, berbicara kita soal kuliah, untuk kuliah sendiri itu kan banyak banget ya jurusan dan juga fakultas. Nah, di sini aku mau coba bantu mengenai klasifikasi mungkin untuk beberapa jurusan, rekomendasi laptopnya cocoknya dipakai untuk jurusan apa sih spesifikasinya. Yang pertama, mungkin kita ngebahas mengenai budgetnya ya. Tentukan budget terlebih dahulu. Jadi teman-teman jangan ngelihat spesifikasi yang bagus ataupun desain yang bagus, ternyata harganya mahal. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang pertama, teman-teman harus tentukan budgetnya dulu. Teman-teman mempunyai di harga berapa, nanti untuk spesifikasi dan juga desainnya itu bisa menyusul di kemudian hari. Nah, biasanya untuk kebutuhan kuliah, apalagi yang ringan-ringan, nah di harga 2-4 juta lah ya kita katakanlah. Untuk laptop second itu udah dapat spesifikasi yang lumayan mantap banget. Minimal itu bisa dapat Intel Core i5 Gen 7 ataupun Gen 8 ataupun dari seri Ryzen. Bisa seri Ryzen seri 3000 ataupun seri Ryzen yang 7000. Setelah kalian menentukan budget, yang kedua yaitu pilihlah spesifikasi yang sesuai. Nah, kita berbicara soal jurusan kuliah yang emang membutuhkan software-software ataupun aplikasi yang berat ya. Kita ambil contoh seperti jurusan teknik ataupun jurusan informatika. Nah, spesifikasi yang sesuai dengan jurusan tersebut seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa ambil untuk harga yang budget itu bisa ambil yang spesifikasi Intel Core i5 Gen 8 sampai dengan generasi ke-10. Itu kurang lebih harganya ada di kisaran 4-7 jutaan aja. Kalau untuk yang seri Ryzen itu biasanya di kisaran 3 juta sampai 5 jutaan aja udah dapat spesifikasi yang seperti itu. Tapi kalau teman-teman kuliah yang jurusannya nggak terlalu membutuhkan software berat seperti yang mungkin manajemen ataupun finance ataupun keuangan dan lain-lain gitu. Nah, itu teman-teman bisa menurunkan si budget dan juga spesifikasinya asalkan si laptopnya itu gak lemot lah, minimal udah pakai SSD dan juga rekomendasi RAM-nya bisa di 8 ataupun 16 GB. Selanjutnya, teman-teman wajib banget cari laptop yang baterainya awet dan juga bodinya kalau bisa yang support mobilitas. Yang pastinya bodinya ringan dan juga kokoh. Nah, biasanya laptop-laptop premium itu untuk yang bodinya kokoh dan juga bodinya ringan bisa ambil seri Prestige Workstation ataupun premium ya. Nah, untuk rekomendasi untuk laptop second itu bisa ambil dari seri Dell atau dari seri HP ataupun dari seri Lenovo ThinkPad yang ada di depan ini nih. Seperti ini. Kemudian untuk yang baterai awet, biasanya untuk laptop-laptop yang generasinya 8 ke atas itu kurang lebih untuk baterainya kan ada di sekitaran 40 watt hour sampai dengan 80 watt hour. Nah, itu kalau misalkan teman-teman jeli dan juga bisa ngecek spesifikasi laptop, kondisi dan lain-lainnya. Kalau misalkan masih bagus, itu bisa tahan ya 3-4 jaman ya untuk baterainya. Jadi kalaupun dibawa ke cafe itu nggak terlalu membutuhkan charger yang berat-berat gitu ya. Jadi teman-teman cukup bawa laptop. Terus apalagi kalau laptop-laptop zaman sekarang itu udah support dengan pengecasan USB Type-C. Asalkan si daya laptopnya minimal ada di sekitaran 65 watt. Jadi teman-teman nggak usah bawa-bawa lagi deh si chargeran yang berat-berat seperti itu. Selanjutnya kita bahas soal layarnya. Kalau misalkan teman-teman ada di jurusan kuliah DKV ataupun yang membutuhkan visual yang akurat seperti videografi dan juga fotografi, itu minimal layarnya ada di resolusi Full HD. Syukur-syukur dapat yang 4K ataupun 2K dan minimal panelnya itu
IPS ataupun OLED ya. Jadi untuk TN itu kalau bisa dicoret aja, dihapus dari wishlist kalian. Minimal ada di Full HD IPS. Bisa dibilang layar dengan resolusi dan ketajaman layar seperti itu sweet spot banget ya buat teman-teman kuliah, buat teman-teman kerja, ataupun ya chill atau Netflix atau buat entertainment, bahkan desain tipis-tipis ini bakal akurat banget ya untuk layarnya. Jadi minimal banget untuk kualitas layarnya sendiri itu ada di Full HD IPS. Kemudian nih untuk layarnya sendiri, kalau teman-teman pekerja yang emang butuh laptop yang compact itu bisa ambil laptop dengan ukuran layar di 13 sampai 14 inci. Tapi buat teman-teman yang pengen punya laptop dengan layar yang besar tanpa dicolok ke layar monitor eksternal, itu bisa pakai laptop dengan ukuran layar di 15,6 inci. Poin yang terakhir nih, teman-teman harus concern banget dengan laptop-laptop yang bisa dipakai jangka panjang atau yang mempunyai durability dan juga bahan yang kokoh seperti dari Lenovo ThinkPad ya. Nah, kenapa harus cari laptop yang bisa dipakai jangka panjang atau umurnya panjang? Karena dalam jangka waktu kuliah biasanya kan ada 8 semester tuh, kurang lebih ya sekitaran 4 tahun. Nah, gimana caranya teman-teman bisa cari laptop atau dapetin laptop yang umurnya itu kurang lebih ataupun sama dengan bisa dipakai selama 4 tahun. Nah, laptop tersebut biasanya ada di laptop workstation dan juga laptop kantoran. Teman-teman bisa ambil contohnya dari Lenovo ThinkPad, bisa ambil seri Dell Latitude, kemudian dari HP ProBook ataupun EliteBook, ataupun dari laptop workstation lainnya. Nah, contohnya sendiri untuk bahan yang kokoh ataupun kuat, nah biasanya bahannya doff ataupun surface-nya seperti ini ya. Nah, jadi dia bahannya metal ataupun aluminium. Jadi kalau laptopnya berbahan plastik itu biasanya nggak terlalu awet ya untuk dari segi pemakaian. Terus yang terakhir itu dari segi spare part-nya gimana? Nah, yang namanya laptop second pasti teman-teman bertanya-tanya masalah garansi dan juga spare part. Nah, untuk laptop dengan durabilitas yang tinggi biasanya punya spare part yang melimpah itu di pasaran. Plus yang harganya juga affordable dan juga murah. Misalkan seperti contoh dari segi layarnya, kalau misalkan ada kerusakan itu harganya kurang lebih ada di sekitaran 1 jutaan gitu. Terus kalau keyboardnya rusak, biasanya kan keyboard ThinkPad itu enak banget kan, khas banget, teman-teman jangan sampai kehilangan feel si enaknya itu. Nah, biasanya untuk keyboardnya sendiri kurang lebih ada di sekitaran 300 sampai 500 ribu rupiah. Setelah kita berbicara panjang lebar dari A sampai Z, nah kira-kira rekomendasi laptop yang cocok buat kalian seperti apa sih? Nah, di depan kita nih udah ada Lenovo ThinkPad T480S. Nah, laptop di sini bisa dipakai oleh semua jurusan kuliah, mulai dari kuliah yang emang membutuhkan software yang ringan seperti manajemen, finance, keuangan, sampai kuliah yang membutuhkan software yang berat seperti pemetaan, kemudian jurusan teknik, atau jurusan sipil, ataupun jurusan informatika. Nah, kita bahas untuk spesifikasinya, desainnya, harganya, dan lain-lainnya seperti apa. Mulai dari spesifikasinya nih, laptop T480S ini mempunyai spesifikasi dari Intel. Dia menggunakan Intel Core i7 generasi ke-8, dia Coffee Lake 8650U, kemudian di base clock-nya di 1,9 GHz, kemudian up to-nya ada di sekitaran 2 GHz ke atas ya. Kemudian dia mempunyai 4 core, 8 thread. Kemudian untuk RAM-nya sendiri memiliki konfigurasi single channel ya. Jadi teman-teman masih bisa di-upgrade up to kurang lebih 32 GB, ini masih bisa di-upgrade. Di sini menggunakan RAM DDR4 sebesar 8 GB dengan kecepatan 2400 MHz. Selanjutnya, bagian penyimpanan sudah menggunakan SSD NVMe yang pastinya super kencang di atas rata-rata SSD ataupun hard disk ya. Nah, di sini menggunakan merek dari Samsung sebesar 256 GB. Untuk SSD-nya juga tenang aja, ini masih bisa di-upgrade up to 1 TB ya, jadi nggak usah khawatir. Selanjutnya untuk Wi-Fi dan Bluetooth juga sudah ready di laptop ini. Dan di sini untuk VGA-nya menggunakan Intel UHD Graphics 620. Memang sayangnya untuk laptop-laptop office ataupun workstation, dia masih menggunakan konfigurasi VGA dedicated ya, belum ada VGA discrete menggunakan Radeon ataupun Nvidia. Selanjutnya kita bahas untuk bagian layarnya nih. Nah, layarnya sendiri di sini berukuran 14 inci Full HD IPS, jadi udah sweet spot banget buat teman-teman jurusan desain kuliah ataupun buat entertainment, Netflix-an ini enak banget. Nah, untuk layarnya sendiri ini cocok banget buat jurusan desain dan lain-lain. Kemudian bagian kameranya juga cakep dan juga jernih. Dan pastinya di bagian atas untuk fitur keamanannya sudah dibekali dengan privacy shutter. Jadi tenang aja buat teman-teman yang sedang Zoom meeting biar privasinya tetap aman, sudah disediakan privacy shutter di bagian atas.
Sekarang berbicara mengenai frame-nya nih, di bagian frame layarnya kurang lebih untuk kiri dan kanan lumayan tipis, cuma sayangnya di bagian atas dan juga bawah di sini masih agak lumayan tebal ya teman-teman. Nah, untuk hinge-nya sendiri bisa di-flip kurang lebih 180 derajat. Nah, ini bisa rebahan kayak gini. Dan di sini untuk Lenovo ThinkPad-nya menggunakan surface yang kokoh banget, metal aluminium. Nah, biasanya kalau laptop kantoran atau ThinkPad itu warna hitam, nah ThinkPad yang kali ini berbeda. Dia mempunyai warna silver yang elegan seperti ini. Jadi ini bisa dipakai buat kamu kuliah, buat kamu kerja, buat business owner juga bisa banget ya. Di sini cuma ada logo Lenovo ThinkPad yang elegan di bagian atas samping kiri. Kemudian untuk bagian keyboardnya nih yang paling penting di sini keyboardnya feel-nya clicky banget dan juga tactile. Pastinya teman-teman nyaman banget deh seharian semalaman pakai laptop ini ngerjain deadline tugas ataupun skripsian pasti bakal nyaman. Nah keyboardnya sendiri ini khas banget dari Lenovo ThinkPad karena dia mempunyai di tengah keyboardnya itu ada semacam trackball ya warna merah yang fungsinya sama dengan touchpad. Bergeser ke bagian bawah, di sini ada touchpad yang cukup besar dan juga surface-nya juga licin dan enak banget. Di sini sudah support dengan Windows Precision Driver, jadi bisa pakai 2 jari, 3 jari ataupun 4 jari. Selanjutnya, kita bahas untuk bagian port I/O konektivitasnya. Sebelah kiri kita cek di sini ada DC-in atau untuk pengecasan dengan port USB Type-C. Jadi ini udah modern banget laptopnya, sudah menggunakan pengecasan USB Type-C. Jadi kalau misalkan teman-teman lupa dengan chargernya, bisa pakai charger handphone dengan output daya kurang lebih 65 watt ya. Selanjutnya ada docking port untuk Ethernet. Nah, di sini ada Thunderbolt 3. Nah, jadi di sini ada 2 USB Type-C yang fungsinya gak hanya untuk transfer data ataupun untuk ngecas doang, tapi di sini juga bisa dipakai untuk output display seperti HDMI. Nah, di sampingnya lagi ada internet port, kemudian ada USB 3, ada HDMI, ada combo audio jack, dan di sini ada SD card reader ya buat teman-teman yang bekerja di kreatif. Dan di samping kanannya di sini ada Kensington lock, ada exhaust fan, dan juga ada USB. Nah, jadi ini laptopnya cakep banget dengan harga di sekitaran 4,9 jutaan aja bisa ngecover semua jurusan kuliah. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi. Nah, jadi laptop T480S dari ThinkPad ini bisa teman-teman pertimbangkan buat teman-teman bungkus ya pastinya. Buat teman-teman yang berminat dengan laptop Lenovo ThinkPad yang kita bahas ini, bisa langsung cek deskripsi di bawah untuk link pembeliannya ada di sana. Segitu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.